Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. At-tasniyatu wa jam'ul mudzakkar salimi wal asma'ul khamsatu wal af'alul khamsatu wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Fa amma tasniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i. Wa amma jam'ul mudzakkar salimi fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i. Wa amma al asma'ul khamsatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya'i. Wa ammal af'alul khamsatu faturfa'u bin nuni wa tunsabu wa tujzamu bihadfiha. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan isim-isim yang mu'rab itu bisa dibagi menjadi dua kategori apabila dilihat atau ditinjau dari segi tanda atau alamatnya. Yang pertama, tanda isim mu'rab itu bisa dengan menggunakan harokat. Ada 4 macam. Sekarang isim mu'rab itu bisa dikenali dengan tanda huruf. Ini pembahasan yang hari ini ya. Sama 4 macam juga. Walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Dan isim-isim dan isim yang tanda i'rabnya ditandai dengan huruf itu ada 4 macam. At-tasniyatu, isim tasniyah, kata yang mempunyai makna 2. Contohnya rajulani, 2 orang laki-laki. Wa jam'ul mudzakkar salimi, dan jamak mudzakkar salim, kata yang mempunyai makna banyak, 3 dan seterusnya. Artinya 3 orang dan seterusnya, 3 benda dan seterusnya. Mudzakkar itu jenis katanya adalah laki-laki. Salim, salim itu isim mufrad selamat. Isim mufrad dari jamak mudzakkar salim tersebut, isim mufradnya selamat dari perubahan. Contohnya muslimuna. Wal asma'ul khamsatu, asma'ul khamsah, 5 isim yang sudah menjadi suatu istilah dalam ilmu nahwu. Apa saja anggotanya? Abuka, akhuka, fuka, hamuka, dzu malin. Wal af'alul khamsatu, dan 5 fi'il yang terdapat dalam fi'il mudhari'. Wahia, apa saja anggotanya? Yaf'alani, domir yaf'alani fi'il mudhari'. Di dalamnya ada 2 orang pelaku dalam bentuk domir. Domirnya domir huma. Wa taf'aluna, fi'il mudhari' di dalamnya ada 3 orang pelaku. Domirnya adalah antum. Wa yaf'aluna, fa'il mudhari', urutan tasrif lugawi yang ketiga. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, domir hum. Wa taf'aluna itu fa'il mudhari', urutan yang tasrif lugawinya pada urutan ke-9, domir antum. Wa taf'alina, taf'alina itu domir anti, fa'ilnya, pelaku daripada fa'il tersebut, pelaku dari kata kerja tersebut. Fa amma tasniyatu, adapun isim tasniyah, faturfa'u bil alifi, i'rab rafa'nya tandanya dengan huruf alif. Wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i, dan i'rab nasab
Dan i'rab nasab beserta khopatnya isim tasniyah itu tandanya dengan huruf ya. Nanti contohnya ada di bawah ya. Kita cocokkan nanti dengan matan yang di atas, dikaitkan dengan keterangan yang bertulisan yang tulisannya berwarna merah. Wa amma jam'al mudzakkar salimi, adapun jamak mudzakkar salim, fayurfa'u bil wawi, itu i'rab rafa'nya, tanda i'rab rafa'nya dengan huruf waw. Wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i, dan nasab khopatnya, i'rab nasab dan khopatnya jamak mudzakkar salim itu ditandai dengan huruf ya bil ya. Wa ammal asmaul khamsatu faturfa'u bil wawi, adapun asmaul khamsah itu rafa'nya ditandai dengan alamat i'rabnya adalah dengan huruf waw. Wa tunsabu bil alifi, dan i'rab nasabnya ditandai dengan huruf alif. Wa tukhfadu bil ya'i, dan khopat i'rab khopat pada asmaul khamsah itu ditandai dengan huruf bil ya, dengan huruf ya. Wa ammal af'alul khamsatu, adapun 5 fa'il yang terdapat dalam fi'il mudhari' itu faturfa'u bin nun, itu i'rab rafa'nya dengan thubutun nun, memunculkan huruf nun di akhir fi'il tersebut, artinya tidak dibuang. Wa tunsabu wa tujzamu bihadfiha, wa tunsabu wa tujzamu bihadfiha, dan i'rab nasab dan i'rab jazam af'alul khamsah itu dengan membuang ha di situ kembali kepada huruf nun, dengan membuang huruf nun, dengan meniadakan huruf nun. Baik, kita lihat kepada keterangan yang tulisannya berwarna merah. Di situ kita bikin tabel ya. Bikin tabel. Di atasnya ada isim tasniyah, ada jamak mudzakkar salim, ada asmaul khamsah, ada af'alul khamsah. Di bagian ke bawah, apabila kita rentet ke bawah ada rafa', nasab, khopat, jazam, itu i'rabnya. Kalau tasniyah, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, af'alul khamsah, itu bentuk kalimatnya, bentuk isimnya. Contoh isim tasniyah, rafa', yafrahu zaidani, 2 orang yang bernama Zaid sedang gembira, sedang berbahagia. Yafrahu fi'il, kata kerja. Setiap kata kerja itu memerlukan subjek. Siapa yang berbahagia? Siapa yang dalam keadaan gembira dan senang? Oh, 2 orang ternyata yang sedang gembira. Az-Zaidani. Jadi Zaidani itu fa'il. Yang namanya fa'il itu ismun marfu'un. Berarti kalau dikatakan fa'il, i'rabnya adalah rafa'. Tanda alamat rafa'nya apa? Oh, dia isim tasniyah, jamak mudzakkar salim atau asmaul khamsah. Oh, ternyata dia adalah isim tasniyah. Maka isim tasniyah itu rafa'nya, tanda rafa'nya dengan alif, sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam matan, rafa'nya dengan alif. Terus nasabnya akramtul muslimaini, akramtul muslimaini, aku memuliakan kaum muslimin. Artinya 2 orang kaum muslimin. Aku memuliakan 2 orang, dikhususkan kepada 2 orang kaum muslimin, yang mana 2 orang tersebut statusnya termasuk muslim. Akramtul muslimaini, aku memuliakan, menghormati 2 orang muslim tersebut. Aku memuliakan, akramtu, memuliakan apa? Masih belum bisa dipahami oleh lawan bicara. Yang kamu muliakan siapa? Objek yang kamu muliakan. Oh, al-muslimaini, 2 orang muslim tersebut yang saya muliakan. Otomatis apabila dikaitkan dengan struktur bahasa Indonesia, ada subjek, predikat, objek. Al-muslimaini itu objek, karena dia yang menjadi sasaran, objek sasaran yang dijadikan
objek untuk dimuliakan. Nah, kita kaitkan dalam ilmu nahwu itu namanya maf'ul bih. Maf'ul bih adalah ismun mansubun, isim yang nasab. Tanda i'rab nasab daripada al-muslimaini apa? Kita lihat, al-muslimaini ternyata merupakan isim tasniyah. Isim tasniyah itu nasabnya dengan ya, jadi yang di garis bawahi itu adalah tanda i'rab nasab pada isim tasniyah ketika dia nasab, ketika dia i'rabnya nasab. Maini, ya-nya di situ yang menjadi tanda alamat i'rab nasab. Kita lihat lagi kepada i'rab khofatnya. Aku amamal muslimaini. Aku berdiri berada di depan dua orang muslim tersebut. Aku amama, aku berdiri berada di depan dua orang muslim tersebut. Yang kita syahid adalah al-muslimaini. Amama itu dzaraf. Mansubun ala dzarfiyah. Di depan, menunjukkan letak. Amama di situ mudhof. Al-muslimaini mudhof ilaih. Jadi menyandarkan di depan mana? Di depan dua orang muslim tersebut. Al-muslima ini menjadi mudhof ilaih. Sudah kita ketahui babul idhofah. Babul idhofah itu fungsinya memenjarkan kalimat yang kedua. Ada mudhof, ada mudhof ilaih. Maka mudhof ilaihnya itu menjadi jar atau khofat dengan sebab si mudhof, yang mana mudhof adalah amama, al-muslimaini mudhof ilaih. Maka al-muslimaini i'rabnya adalah khofat dengan sebab idhofah, menjadi sandaran amama. Amama bersandar kepada al-muslimaini. Tanda i'rab khofatnya apa? Ada huruf ya di situ. Kenapa dia jadi dengan tanda huruf ya i'rab khofatnya? Karena dia isim tasniyah. Isim tasniyah. Adapun jazam, i'rab jazam seperti penjelasan kaidah di matan Jurumiyah, pembahasan yang sebelumnya, isim itu tidak bisa dimasuki amil jazam, atau dia tidak bisa i'rabnya jazam, tidak bisa. Misalnya di ujungnya diberi harokat sukun, misalnya musliman, lalu nunnya itu nun yang berharokat sukun menjadi tanda i'rab jazam, tidak bisa. Dan isim itu tidak bisa juga dimasuki amil jazam. Kita sekarang yang di sampingnya, jamak mudzakkar salim. Yafrahul muslimuna, akramtul muslimina, aku amamal muslimina. Keterangannya hampir sama. Fa'il, maf'ul, dan mudhof ilaih. Yang menjadi tanda bahwa dia fa'il adalah huruf waw. Kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim. Tanda i'rabnya adalah dengan huruf i'rab rafa'nya dengan huruf waw. Sedangkan akramtul muslimina, karena dia i'rabnya nasab. Kenapa? Karena dia menjadi maf'ul bih. Kenapa? Tanda i'rab nasabnya itu dengan huruf ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Sama al-muslimina, amamal muslimina, aqumu amamal muslimina. Kenapa? Tanda i'rabnya ya, karena dia jamak mudzakkar salim, yang mana dia jarnya, khofatnya dengan sebab idhofah. Jadi ada perbedaan antara isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Kalau isim tasniyah itu maini, kalau jamak mudzakkar salim itu mina. Maini, mina. Jadi bedakan ya, jangan sampai terbalik. Asmaul khamsah, yafrahu abuka, akramtu abaka, aku amama abika. Yang menjadi syahid kita adalah yang bergaris bawah, yang ada garis hitam di bawah huruf waw, di bawah huruf alif, di bawah huruf ya. Yang mana waw, alif, dan ya pada kalimat abuka, abaka, abika yang berada di tengah ya, yang di garis bawahi itu menjadi alamat i'rab rafa. Alamat i'rab rafa
pada kalimat abuka. Jadi asmaul khamsah itu tanda i'rab rafa'nya dengan huruf waw. Asmaul khamsah itu tanda i'rab nasabnya dengan huruf alif. Tanda asmaul khamsah itu tanda i'rab khofatnya dengan huruf ya. Af'alul khamsah yaf'aluna, lan taf'alu, lam yaf'alu. Itu 5 fi'il yang terdapat dalam fi'il mudhari'. Yaf'aluna ketika dia i'rab rafa' karena tidak ada amil yang masuk di sebelum kalimat yaf'aluna, tidak ada. Makanya amilnya adalah tajarrud. Tidak ada dimasuki amil, maka dia i'rabnya rafa'. Lan taf'alu. Nah, di situ ada lan, amil nasab. Yang mana amil nasab itu fungsinya menasabkan kalimat fi'il setelahnya. Nah, taf'alu. Nah, kalau i'rabnya nasab pada af'alul khamsah itu dengan tandanya dengan membuang huruf nun. Kebalikannya dari i'rab rafa' tetap memunculkan huruf nun. Kalau i'rabnya nasab dengan membuang huruf nun. I'rab khafat, kenapa diberi tanda dengan X atau tidak ada? Karena fi'il itu tidak bisa diberi harokat kasrah, tidak bisa dimasuki amil khafat. Lam yaf'alu sama ya, dimasuki amil jazam. Lam di situ amil jazam. Lam yaf'alu dibuang huruf nunnya. Kenapa? Karena ada amil jazam. Amil jazam itu fungsinya menjazamkan kalimat fi'il setelahnya. Tanda i'rab jazam itu 2. Nah, kalau tidak sukun atau hadpun nun dengan membuang huruf nun. Sekarang kenapa dengan membuang huruf nun? Karena dia af'alul khamsah. Karena dia af'alul khamsah, maka tanda i'rab jazamnya itu dengan membuang huruf nun. Beda dengan isim-isim yang lain, beda dengan fi'il yang lain. Seperti fi'il yang huruf ujungnya tidak dimasuki huruf yang lainnya. Contoh seperti yadribu, lam yadrib. Itu tanda i'rab jazamnya dengan sukun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.